Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Tema pertama kita akan membahas tentang taubat. Jadi ini tema yang mungkin populer khususnya di dunia akhlak, di dunia tasawuf. Oke, bismillah, saya awali dari definisi kata-katanya. Ya tentu saja taubat dari bahasa Arab. Nanti kalau pakai bahasa Inggris, repentance, penyesalan, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi pasnya kata taubat itu sebenarnya artinya kembali. Roja'a. Yang dimaksud tentu saja kembali pada Allah, menghentikan perbuatan dosa maksiat yang kita jalankan. Jadi secara bahasa artinya rujuk. Kembali. Jadi nanti habis ngaji kok terus pulang itu bisa pakai kata-kata saya tobat, Pak. Saya ngaji 2 jam tobat, saya sekarang tobat, bisa artinya pulang, rujuk. Ya ini bentuknya masdar, taba yatubu taubatan. Nah nanti menarik, ada istilah yang satu rumpun dengan kata-kata taubat ini, yaitu kata inabah dan aubah. Ini secara, kalau bahasa kampusnya ya, secara paradigmatik kata taubat, inabah, dan aubah itu satu rumpun. Kalau tobat itu dari yang salah kita geser ke yang benar. Dari sesat ganti ke taat. Itu tobat. Kemarin dosanya banyak, kemudian saya tidak mau lagi melakukan dosa, ganti yang dosa dengan kebaikan, namanya taubat. Nanti ada istilah inabah. Kalau inabah itu dari sebenarnya sudah baik, tapi ya belum sempurna. Masih bisa ditingkatkan lagi, diperbaiki lagi. Itu namanya inabah. Kemarin sholatku masih asal-asalan. Besok lebih baik. Jadi dari baik ke yang lebih baik. Itu namanya inabah. Nanti ada lagi aubah. Ini kondisi jiwa. Kalau aubah ini kondisi jiwa yang selalu menengok Allah. Selalu tawajuh merasa di hadapan Allah. Ini aubah. Jadi kalau ini pokoknya menatap terus wajahnya Allah. Kalau ada momen kok dia lupa pada Allah, dia merasa berdosa. Ini yang nomor 3, ini levelnya para wali biasanya. Oke ya wali kekasihnya Allah, bukan wali murid atau walian. Jadi para aulia maksudnya, kalau bahasa Indonesia ini agak tricky itu. Nah, jadi ini satu rumpun. Ada taubat, ada inabah, ada aubah. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah selesai urusan taubat, saatnya untuk inabah, memperbaiki diri. Kalau sudah beres di inabah, mungkin bisa naik ke level 3 namanya aubah. Nah ini, cuma saya tidak yakin sudah beres urusan taubatnya. Dusone sih oke, wong kalau buka HP kadang-kadang ngelirik-ngelirik yang tidak harus dilirik. Nah, ayo ya, bismillah kita latihan. Memang manusia tidak ada yang murni, tidak ada salahnya. Kita itu tempatnya salah dan khilaf. Meskipun khilaf ini sering jadi alasan. Mohon maaf Pak, khilaf. Saya kan manusia Pak, mesti gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini masih teori. Taubat ini hukumnya wajib. Jadi kalau teman-teman nanti menjelajah ke banyak kitab karya para ulama,
Pasti di situ ketemu kalau ada yang tanya hukumnya tobat wajib. Tidak boleh orang itu sadar bahwa dia penuh dosa tapi terus santai saja. Wajib. Nah, jadi ada ayatnya itu. Silakan dibaca Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu tobat yang paling murni. Nanti para ulama definisinya macam-macam. Itu saya ambilkan beberapa definisi dari para ulama. Tobat nasuha itu apa sih? Berarti nanti ada tobat yang tidak murni. Ada berbagai motif tobat yang tidak nasuha. Yang nasuha itu apa? Yang kata Al-Kalbi, tobat nasuha itu hatinya menyesal, lidahnya mohon ampun, berhenti dari dosa, dan niat tidak akan mengulang lagi. Jadi lengkap. Hatinya ya tobat, mulutnya ya tobat, pekerjaan dosanya dihentikan, dan janji tidak akan mengulang lagi. Ini menurut Al-Kalbi. Jadi begitu sadar, ya Allah ini dosa. Astaghfirullahaladzim. Sudah tak tinggal saja, saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, tapi mantap, tidak ragu-ragu. Jangan-jangan besok saya gitu lagi ya. Saya tidak percaya dengan diriku sendiri. Itu berarti belum mantap. Mantaplah nawa itu, pokoknya saya tidak akan mengulang lagi ke sana. Nah, ini pendapatnya Al-Kalbi. Ada lagi Sa'id bin Zubair. Beliau mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang memenuhi 3 syarat. Tobat sambil takut, tobat sambil berharap, dan memulai hidup baru dalam ketaatan. Jadi ada takutnya, ada harapannya, dan siap untuk mengganti gaya hidup. Dari gaya hidup penuh dosa, jadi gaya hidup penuh ketaatan. Ini berarti nasuha. Tidak hanya harapan saja. Kalau harapan saja nanti sembrono. Biasanya orang itu kalau isinya rojak saja jadi sembrono. Allah Maha Pengampun kok. Allah itu sayang sama kita. Tenang saja, sembrono. Atau tidak ada harapannya, isinya takut saja. Bayangannya neraka. Wah saya itu. Nanti membuat orang putus asa. Harus imbang. Ketakutan diimbangi dengan harapan. Tapi juga diwujudkan dalam perbuatan. Nah, gaya hidupnya harus ganti. Jadi tidak ada ceritanya, katanya kamu sudah tobat, kok kembali lagi ke sini. Ayo besok tak tobat lagi lah, gampang. Nah, itu berarti tidak serius tobatnya. Jadi tobat itu ya memang ganti gaya hidup. Yang ketiga ada definisi dari Sa'id bin Musayyab. Tobat nasuha itu menasehati diri karena salah dan dirinya patuh dinasehati. Ini menarik definisinya. Menasehati diri sendiri. Dan manut. Kadang-kadang kita itu kan ngomong ke diri kita sendiri, dibantah-bantah sendiri. Yang bikin doamu tidak kabul, yang bikin cita-citamu tidak wujud, yang bikin keinginanmu tidak terlaksana, itu seringkali karena kamu sendiri yang bantah. Semoga saya bisa segera lulus dengan nilai terbaik. Tapi apa ya mungkin ya, nilaiku bisa terbaik itu wong ya kelakuanku kayak gini, wong kamu sendiri yang bantah. Semoga setelah ini aku tidak buang-buang waktu sia-sia dengan main HP terus. Tapi terus kamu bantah sendiri. Kuat enggak ya kira-kira? Ya enggak kuat. Kamu sendiri sudah bantah dirimu sendiri. Jadi kalau di awal sudah macet ya enggak mungkin jalan sudah. Makanya Allah itu sebenarnya menegaskan ana inda dzonni abdi.
Aku terserah persangkaan hambaku padaku. Jadi kalau kita merasa apa sih yang Allah tidak mampu, pasti Allah kalau menghendaki saya lulus dengan nilai terbaik ya bisa. Meskipun teman-teman nilainya sudah bagus-bagus yang sudah lulus selama ini, tapi kalau Allah menghendaki ya sopo ngerti tiba-tiba nilaiku perfect misalnya. Ya siapa tahu kalau Allah menghendaki. Nah ini definisinya Syekh Sa'id bin Musayyab. Kalau Ibnu Katsir mendefinisikan tobat nasuha itu tobat yang sepenuh hati sehingga jiwanya jadi murni, keburukannya terhapus. Nah, ini definisi-definisi tobat nasuha. Jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Kamu jalankan saja sekuasamu untuk bertobat ini. Saatnya mungkin mumpung ada momen akhir tahun, ayo latihan tobat yang benar. Makanya orang-orang sufi itu punya rumus takholli, tahalli, dan tajalli. Takholli itu mengosongkan diri, membersihkan diri. Karena sebelum diri kita bersih, dia tidak akan bisa takhalli. Takhalli itu diisi dengan kebaikan. Kenapa tidak bisa diisi dengan kebaikan? Karena diri kita masih kotor. Sering saya ilustrasikan wadahnya kotor. Kalau wadahnya kotor, diisi yang bersih pun, yang bersih kan jadi kotor. Kalau gelasnya mengandung racun, kemudian diisi air susu, yang terjadi kan susu yang terkontaminasi racun. Bukan racun yang jadi susu. Jadi membahayakan kita. Itulah mengapa kadang-kadang kan sering saya ceritakan itu. Ilmu itu baik. Tapi kalau masuk dalam jiwa yang kotor, yang masih banyak dosa, banyak maksiat, bisa saja kehilangan kebaikannya. Jiwa yang penuh kebencian misalnya, kemasukan ilmu, ya ilmu itu akan dipakai jalan bagi dia untuk menjatuhkan yang dia benci. Ilmu dipakai jadi jalan untuk meruntuhkan orang yang dia dengki. Jadi ilmu yang harusnya menebar manfaat, maslahat, berbalik jadi jalan merusak. Nah ini logikanya, maka langkah awal yang penting memang takholli, pembersihan diri, tobat. Kalau diri masih belum bersih, masih sulit kalian mengambil manfaat-manfaat dari keutamaan-keutamaan hidup. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar dari Imam Ghazali dalam Ihya. Kata Imam Ghazali, taubat itu melibatkan 3 variabel. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang ketiga amal. Ilmu itu ya pengetahuan kita tentang mana yang dosa, mana yang tidak, mana yang maksiat, mana yang tidak, mana yang diperbolehkan, mana yang tidak, mana yang menghalangi, menjauhkan kita dari Allah, mana yang tidak. Ini ilmu. Banyak orang dosa tapi tidak tahu karena ilmunya kurang. Maka variabel tobat yang paling awal itu ilmu. Semakin luas ilmumu, semakin paham tentang tata perilaku, ya kamu akan semakin ngerti mana boleh, mana tidak boleh. Kalau sudah tahu, sudah masuk level ilmu, baru kemudian akhwal atau hal, kondisi jiwa. Kondisi jiwa yang bagaimana yang mendukung taubat, yang jadi variabelnya taubat, yaitu kondisi jiwa yang menyesal. Jadi menyesal itu ya rasanya kok kecewa sekali saya kemarin melakukan itu namanya menyesal. Mungkin teman-teman pernah melakukan dosa tapi kangen. Tahu itu dosa tapi kok tidak menyesal ya Pak. Pengen sebenarnya kayak gitu lagi. Tapi kok ya tidak boleh ya.
Nah, ini namanya halnya masih belum. Ilmunya kamu sudah tahu bahwa itu tidak boleh, tapi jiwamu masih belum cocok. Masih ingin mengulang yang lama, yang sekarang sudah berlalu. Saya tahu itu tidak boleh, Pak, tapi kok ya terkenang-kenang ya, Pak. Tidak ada menyesalnya. Nah, berarti memang kondisi jiwamu belum siap untuk tobat. Ayo diatur biar tahu kemudian sadar sehingga menyesal. Kalau sudah menyesal baru kelihatan di tindakan. Berhenti saat itu juga dan berjanji tidak mengulangi. Kalau tidak ada penyesalan biasanya sulit masuk ke amal ini. Kalau tidak ada ilmu sulit juga masuk ke hal. Jadi ada ilmu, ada hal, ada amal. Ini 3 rangkaian yang harus terpenuhi dulu. Jadi ternyata memang apa-apa itu ya dasarnya ilmu. Makanya jangan berhenti belajar. Kita ini seringkali merasa tahu sesuatu. Sehingga agak males untuk belajar tentang satu hal tertentu misalnya. Karena sudah merasa tahu. Padahal mungkin kalau didalami, ternyata saya banyak tidak tahu juga ya. Mungkin setelah kajian malam hari ini kamu baru tahu, ternyata yo luas juga kalau membahas taubat. Ngertimu selama ini taubat itu yang penting menyesal terus tidak mengulangi kan itu aja. Tapi kalau diteorikan ternyata bisa luas. Itulah istimewanya ilmu. Semakin tambah ilmumu, semakin mudah kamu menata apa yang harus kamu lakukan, apa yang jangan dilakukan. Maka ilmu jadi penting, jadi kunci untuk apapun. Jadi tobat pun perlu ilmu. Setelah ilmu baru kesadaran namanya hal, setelah itu baru amal. Amal tidak mungkin muncul tanpa ada kesadaran. Kesadaran tidak mungkin muncul tanpa ada ilmu. Inilah 3 rangkaian teori untuk kita bertobat. Nah, malam hari ini mungkin antara lain itu kita belajar teorinya taubat. Meskipun ya waktunya terbatas. Kita mungkin sekitar 2 jaman membahas ini. Itu pun sebenarnya masih banyak yang harus saya lewati, saya skip. Kamu sudah ngantuk-ngantuk tapi ternyata juga masih banyak yang belum masuk. Iya. Baik, ya gimana lagi? Itu luasnya ilmu. Padahal ini masih ilmunya manusia. Kata Al-Quran, ilmunya manusia itu setetes air di tengah samudra kalau dibandingkan ilmunya Tuhan. Bahkan kalau dilipat gandakan 7 kali, samudranya pun ya levelnya masih setetes air. Baik. Nah, kalau ini yang sederhana. Saya ambilkan dari Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi. Tidak apa-apa ya, malam hari ini kita menjelajah karya-karya para ulama. Kita ambili yang tentang taubat. Kalau tulisan ini mungkin kayak footnote-footnote-nya. Nah, kalian yang tertarik ya jangan berhenti di ngaji ini. Kamu buka sendiri kitabnya. Tadi ada Ihya, sekarang Riyadhus Shalihin. Kalau ini terkenal, teori ini syarat-syaratnya orang tobat. Nah, ini sederhana. Yang pertama berhenti. Jadi tidak ada ceritanya tobat itu, saya sudah tobat Pak tadi, tapi ini saya selesaikan dulu ya Pak, biar tuntas dosanya, tidak begitu. Iya, saat itu juga harus berhenti. Eman-eman Pak, filmnya baru setengah jalan, tidak, harus berhenti. Nah, terus menyesal. Jadi berhenti kok tidak ada menyesalnya, ya belum utuh tobatnya. Dan yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Ini untuk dosa-dosa yang tidak ada hubungannya dengan orang lain. Nah, mungkin kamu dosa telat sholat, dosa apalah ya, pokoknya tidak berhubungan dengan orang lain. Tapi kalau ada hubungannya dengan orang lain, rumusnya 1, 2, 3 tadi plus kembalikan haknya orang lain. Jadi kalau kita mengambil hartanya, kembalikan
jumlah yang kita ambil. Kalau kita memfitnahnya, ya minta maaf. Kalau kita menghibahnya, bilang terus terang dan minta maaf. Nanti ada rumus selanjutnya sebenarnya. Pak, saya ngambil haknya orang, tapi orangnya sudah tidak ada. Atau saya sulit menjangkaunya, Pak. Itu dulu zaman saya kecil, punya tetangga jualan, terus saya ngambil apanya gitu. Ada enggak yang di sini begitu? Lagi belanja apa, iseng ada permen nganggur, ya tak ambil. Misalnya, itu zaman saya kecil loh Pak, zaman itu. Nah, saya mau bayar permen ini, orangnya sudah meninggal, tidak ada. Keluarganya juga semua tidak ada. Atau jauh, itu orangnya sudah pindah ke luar negeri sana Pak. Mungkin tetanggamu bule atau apa ya. Nah, saya bayarnya gimana? Kalau versi ini ya, kamu berikan ke Baitul Mal. Kalau zaman kekhalifahan dulu ada namanya Baitul Mal. Yang ini kan nanti dimanfaatkan juga untuk orang lain. Kalau ini juga tidak bisa, tidak mungkin dengan berbagai argumen kayak di kita, mungkin tidak ada Baitul Mal. Jadi sama sekali tidak terjangkau, sedekahlah sebesar haknya orang yang kamu ambil, niatkan itu atas nama dia. Jadi, Pak, karena waktu kecil itu saya ngambil permennya tetangga saya, ya sedekahlah seharga permen itu. Dengan kurs hari ini ya, jangan kurs zaman dulu. Kurs zaman dulu dolar 2.000, nanti kamu sedekah permen 25 rupiah itu bisa. Jadi seharga permen itu atas nama dia, sambil mendoakan dia. Kata Imam Nawawi, Allah tahu apa yang ada di hatimu, kesungguhanmu untuk membayar haknya. Tapi kalau terjangkau ya kamu berikan langsung, minta maafnya. Jadi dosa itu kalau menyangkut haknya orang lain lebih rumit, lebih berat. Makanya hati-hati. Jangan sampai terbawa, jangan sampai terikut haknya orang lain. Sekecil apapun. Meskipun tidak sengaja, apalagi sengaja. Karena proses menetralkannya lebih rumit. Kalau sama Allah sih mungkin lebih mudah, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau sama orang lain agak berat. Jadi kalian ingat-ingat ya, kemarin waktu WA, waktu Twitteran, Instagraman, pernah enggak kamu komen menyakiti orang? Setelah ini kamu DM dia minta maaf. Khawatirnya kamu lupa dengan apa yang kamu lakukan yang menyakiti orang, mengambil haknya orang, memfitnah orang, menggibah orang, dan lain sebagainya. Jadi ini lebih berat menetralkannya. Oke, yo, memang hari ini zamannya kan kamu dituntut untuk eksis terus. Yang kadang-kadang kamu tidak sadar melanggar haknya orang. Meskipun itu sekedar hak kehormatannya atau hak privasinya. Yang tidak harusnya kamu obral misalnya. Itu pun kamu harus minta halalnya ke dia. Jangan lupa, Al-Quran punya rumus, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kebaikanmu atau keburukanmu sekecil apapun akan engkau nikmati, akan kau lihat hasilnya. Jadi sebelum ada efek buruk dari perbuatan buruk terjadi, ayo dinetralkan dengan tobat ini. Ya yang terjangkau, ya dijangkau, yang tidak terjangkau dicari gantinya. Seperti sedekah tadi.